selamat pagi pemirsa. Informasi petang kembali hadir ke hadapan Anda dengan informasi menarik dan terpercaya. Bersama saya, Mariam Delinda, dan rekan-rekan saya, inilah informasi selengkapnya. Dalam pertemuan kita pada petang ini, kita akan membahas tentang pembentukan pemerintahan militer dan sipil pada masa Jepang. Kedatangan Jepang di Indonesia sangat disambut dengan senang hati oleh rakyat Indonesia. Jepang sudah dianggap sebagai saudara tua yang dipandang dapat membebaskan diri dari kekuasaan penjajah Belanda. Ketika Jepang datang pun, bendera Sangsaka Merah Putih diperbolehkan berkibar berdampingan dengan bendera Hinomaru atau bendera Jepang. Selain pengibaran bendera merah putih, tentara Jepang pun mempropagandakan bahwa kedatangannya di Indonesia bertujuan untuk membebaskan rakyat dari penjajahan bangsa Barat. Jepang juga akan membantu memajukan rakyat Indonesia melalui program PAN Asia Jepang yang akan memajukan dan menyatukan rakyat Asia. Pada pertengahan tahun 1942, timbul pemikiran dari markas tentara Jepang. Pendudukan dilibatkan dalam aktivitas pertahanan dan ketahanan kemiliteran termasuk semi-militer. Oleh karena itu, pemerintahan Jepang di Indonesia kemudian membentuk pemerintahan militer di seluruh kepulauan Indonesia. Bekas Hindia Belanda itu dibagi menjadi 3 wilayah pemerintahan militer. Yang pertama, pemerintahan militer Angkatan Darat yaitu Tentara ke-25 atau Tommy Sudan untuk Sumatera dengan pusatnya di kota Bukit Tinggi. Kemudian pemerintahan militer Angkatan Darat yaitu Tentara ke-16 Asamuhudan untuk Jawa dan Madura dengan pusatnya di Batavia, Jakarta. Dan yang ketiga, pemerintahan Angkatan Laut yaitu Armada Selatan kedua untuk daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku dengan Makassar sebagai pusatnya. Pembagian administrasi semacam itu tentu juga terkait dengan perbedaan kepentingan Jepang terhadap tiap-tiap daerah di Indonesia, baik dari segi militer, ekonomi, dan politik. Pulau Jawa yang merupakan pusat pemerintahan yang sangat penting waktu itu masih berlaku sementara. Hal ini berdasarkan Asamu Seirei atau undang-undang yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara ke-16. Di dalam undang-undang itu, untuk mendukung pendudukan Jepang yang bersifat militer seperti penjelasan sebelumnya, Jepang juga mengembangkan pemerintahan sipil. Pada bulan Agustus 1942, pemerintahan militer berusaha meningkatkan sistem pemerintahan antara lain mengeluarkan Undang-Undang Nomor 27 tentang Aturan Pemerintahan dan dimantapkan dengan Undang-Undang Nomor 28 tentang Pemerintahan SHU serta Tokubetsushi. Dengan undang-undang tersebut, pemerintahan militer akan dilengkapi dengan pemerintahan sipil. Menurut Undang-Undang Nomor 28, pemerintahan daerah tertinggi adalah SHU atau Karisidenan seluruh pulau Jawa dan Madura kecuali Kochi yaitu Yogyakarta dan Surakarta dibagi menjadi daerah-daerah SHU atau Karisidenan. Yang pertama ada Shi, Kota Praja, 2 Ken, Kabupaten, 3 Gun, Kawadenan, 4 San, Kecamatan, dan yang terakhir ada Ku, Desa atau Kelurahan. Seluruh Pulau Jawa dan Madura dibagi menjadi 17 Shu. Pemerintahan Shu dipimpin oleh seorang Shujokan. Shujokan ini memiliki kekuasaan seorang gubernur seperti masa pemerintahan kolonial Belanda dulu, yaitu meliputi kekuasaan legislatif dan eksekutif. Dalam menjalankan pemerintahan, Shujokan dibantu oleh Chokan Kanbu atau Majelis Permusyawaratan Shu. Setiap Chokan Kanbu ini memiliki 3 bu atau bagian, yakni Neiseibu bagian pemerintahan umum, Keiseibu bagian ekonomi, dan yang terakhir ada Keisatsubu bagian kepolisian. Pemerintahan pendudukan Jepang dapat membuat sebuah kota yang dianggap memiliki posisi yang sangat penting, sehingga menjadi daerah semacam daerah swastatra atau daerah ekonomi. Daerah ini disebut Tokubetsushi atau kota istimewa, yang posisi dan kewenangannya seperti Shu di bawah langsung pengawasan Kunseikai. Sebagai contoh adalah wilayah Yogyakarta, Surakarta, dan kota Bandung. Selain yang disebut di atas, baru pada tanggal 8 Januari 1944, pemerintahan militer Jepang mulai memperkenalkan sistem tata pemerintahan baru yang disebut Tonarigumi atau nama lainnya RT dan Asasoka yang bernama Rukun Warga.
Sistem Tonarigumi berada di bawah kontrol Angkatan Darat Jepang atau Rikugun. Namun kemudian menyebar ke wilayah kekuasaan Angkatan Laut Kekaisaran Jepang atau Kaigun. Fungsi utama dibentuknya Tonarigumi ini adalah untuk memperketat kontrol dan pengawasan tentara Kekaisaran Jepang terhadap masyarakat jajahannya, sekaligus untuk memperkuat komunikasi antara tentara pemerintahan Jepang dengan warga atau dengan warga itu sendiri. Ketika tentara Jepang mulai tersudut pada Perang Dunia Kedua, Tonarigumi ini menjadi basis pelatihan militer warga desa yang dipaksa kemudian menjadi tentara sekunder atau milisi yang membela Jepang. Seperti Korea Selatan, Vietnam, dan Filipina memilih menghapuskan sistem Tonarigumi secara formal pada tahun 1947. Setiap satu Tonarigumi terdiri dari 10-20 kepala rumah tangga dan diketuai oleh Tonarigumicho dan diangkat oleh Gocho atau lurah. Setiap Tonarigumi harus mengadakan rapat berkala yang dilaporkan sebulan sekali. Setiap 5-6 Tonarigumi akan disatukan menjadi struktur yang lebih tinggi yang disebut Chonakai atau rukun kampung dan sekarang menjadi rukun warga. Chonakai itu sebenarnya ukurannya adalah satu kampung atau satu desa, dan setiap Chonakai diharuskan melakukan Azosakai, yaitu rapat berkala tingkat Chonakai setiap sebulan sekali. Jumlah total Tonarigumi di Pulau Jawa saat Kekaisaran Jepang berkuasa sekitar 580.745 yang terdiri dari total 8.967.320 di seluruh Pulau Jawa dan Madura saat itu. Meski di negara lain dihapuskan, di Indonesia sendiri berubah menjadi rukun tetangga dan rukun RW. Tapi fungsinya bukan untuk pelatihan militer dan membentuk milisi sipil, tetapi untuk kegiatan administrasi seperti untuk pembuatan kartu identitas, pembuatan surat pernyataan. Hal ini dikarenakan dalam sistem politik pemerintahan Indonesia, RT dan RW di era modern ini tidak dibentuk atas dasar paksaan seperti pada masa pendudukan Jepang. Sekian berita yang dapat kami sampaikan hari ini. Saya, Mariam Delinda, pembawa acara pada siang ini, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada waktu dan acara yang sama esok hari. Selamat siang.